Hello teman-teman, happy watching and learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan statistika dan probabilitas. Kelompok kami yang beranggota Erik Kurniawan, Zian Haikal, Nurfaiza Nasution, Darah Azhara, Fitra Aulia Asmi, Tari Handani. Konsep dasar probabilitas. Latar belakang probabilitas atau lebih dikenal dengan peluang pertama kali dikenal oleh Blaise Pascal dan Pierre de Varman pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan yang lain seperti pelempar koin, permainan kartu Briggle atau remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir dari suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lainnya. Manfaat dari probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka antara 0 sampai 1 atau dalam proporsi. Terdapat 3 kata kunci dalam konsep dasar probabilitas. Yang pertama, percobaan atau eksperimen, yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Dan kata kunci yang kedua yaitu hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Dan kata kunci yang ketiga yaitu peristiwa atau event, di mana kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Dari 3 kata kunci tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dari percobaan atau eksperimen pelemparan sebuah koin, diperoleh hasil atau outcome dari pelemparan tersebut adalah angka atau gambar. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian atau event. Pengertian probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan, suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Tipe pendekatan probabilitas terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pada pendekatan objektif terdapat pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan klasik didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Dan pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Sementara pendekatan frekuensi relatif digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Untuk memperkirakan nilai probabilitas tersebut, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu probabilitas terjadi suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian dibagi jumlah observasi. Tipe pendekatan probabilitas yang kedua yaitu pendekatan subjektif. Didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Aturan dasar probabilitas. Yang pertama, aturan pejumlahan, yaitu kejadian yang saling menghilangkan dan kejadian yang tidak saling menghilangkan. Yang kedua, aturan perkalian, yaitu aturan bersyarat dan aturan bebas. Kejadian saling menghilangkan ialah dua peristiwa atau lebih disebut saling menghilangkan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Rumus probabilitasnya ialah
Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Kejadian tidak saling menghilangkan ialah dua peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling menghilangkan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Rumus probabilitasnya ialah probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B kurang probabilitas A irisan B. Kejadian bersyarat. Yang pertama, jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Yang kedua, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Yang ketiga, rumusan probabilitas. Probabilitas A per B sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B, atau probabilitas B per A sama dengan probabilitas B irisan A dibagi probabilitas A. Kejadian bebas. Yang pertama, jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Yang kedua, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, rumusan probabilitas. Probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Faktorial. Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif atau bilangan asli terurut mulai dari bilangan 1 sampai bilangan bersangkutan atau sebaliknya. Faktorial dilambangkan dengan abda seru jika n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Maka n sama dengan n dalam kurung n dikurang 1 dikali n dikurang 2 seterusnya kali 2 kali 1 sama dengan n dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Permutasi. Suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. MPX sama dengan M faktorial per M dikurang X faktorial, di mana M sama dengan elemen, X sama dengan kejadian. Kombinasi. Suatu pengurutan elemen di mana elemen tersebut tidak penting. NCR sama dengan N per R buka kurung N dikurang R. P sama dengan jumlah permutasi atau cara objek disusun. N sama dengan jumlah total objek yang disusun. R sama dengan jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, di mana buka kurung R lebih kecil sama dengan N. Terima kasih semua. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.